Pagi itu, matahari baru saja muncul di balik gedung-gedung tua yang mengelilingi pabrik tekstil di pinggiran kota. Suara mesin jahit, dentingan besi, dan aroma kain baru bercampur jadi satu. Di antara puluhan buruh yang berdatangan, ada seorang perempuan bernama Nadia. Usianya baru 23 tahun, wajahnya manis, tapi sorot matanya penuh lelah. Ia baru 2 bulan bekerja di pabrik itu. Setiap hari, ia berangkat pukul 6:30 pagi, mengenakan seragam biru lusuh dan sepatu kets murahan, sambil menggendong tas berisi bekal nasi bungkus. Nadia melangkah cepat menuju pintu gerbang pabrik. Di sepanjang jalan, ia kadang mendengar bisik-bisik orang. Kasihan, cantik-cantik, cuma jadi buruh pabrik. Dulu katanya mau nikah sama cowok kantoran, kok sekarang kerja di sini? Nadia pura-pura tidak mendengar. Ia sudah terbiasa diremehkan. Yang paling menusuk hatinya adalah saat ia bertemu Dian, mantan pacarnya. Mereka putus setahun lalu, tepat ketika Nadia kehilangan pekerjaan lamanya di sebuah toko baju. Dian bilang ia malu punya pacar yang cuma kerja serabutan. Dan tidak lama setelah putus, kabar itu datang. Dian menikah dengan Ratna, teman kuliahnya yang bekerja di kantor bank. Waktu itu, Nadia merasa hidupnya benar-benar hancur, tapi ia memilih diam, tidak mau menangis di depan orang. Siang yang menyakitkan hari itu, saat jam istirahat, Nadia duduk di kantin pabrik sambil membuka bekal nasi bungkusnya. Di meja sebelah, beberapa teman kerjanya sedang bergosip. Aku tadi lihat mobil putih berhenti di depan pabrik. Yang turun cewek modis banget, kayak pegawai bank, kata salah satu. Aku juga lihat sama Kewoknia. Mereka kayak mau pamer aja di sini, timpal yang lain. Nadia tak terlalu peduli sampai ia mendengar suara yang sangat familiar. Nat. Nadia menoleh, dan jantungnya berdegup kencang. Di depan kantin, berdiri Dian, dengan jas rapi dan wajah penuh senyum sombong. Di sampingnya, Ratna memandang Nadia dari ujung kepala sampai kaki. Kamu kerja di sini? Tanya Dian, seolah tak percaya. Nadia tersenyum tipis. Iya, kenapa? Ratna tertawa kecil. Ya ampun, aku kira kamu udah kerja di tempat keren. Enggak, ternyata cuma buruh pabrik. Beberapa teman Nadia saling pandang. Suasana jadi canggung. Dian malah menepuk bahu Nadia, seperti menenangkan anak kecil. Nat, kamu tuh cantik. Sayang kalau cuma di sini. Gak mau aku cariin kerjaan di kantor? Nadia menarik napas dalam-dalam. Terima kasih, tapi aku nyaman di sini. Ratna melirik sinis. Nyaman jadi buruh? Ya terserah sih. Mereka pergi sambil tertawa kecil. Nadia hanya menunduk, berusaha menahan air mata. Bukan karena malu, tapi karena harga dirinya diinjak. Dalam hati, ia berjanji suatu hari ia akan berdiri di tempat yang lebih tinggi. Malam penuh tekad. Malam itu, di kamar kos kecilnya, Nadia menatap langit-langit. Suara kipas angin tua berderit pelan. Ia memikirkan ucapannya siang tadi. Aku nyaman di sini. Sebenarnya, itu bukan sepenuhnya benar. Bekerja di pabrik tidak mudah. Gaji pas-pasan, lembur panjang, dan tubuh pegal setiap hari. Tapi dari inilah ia ingin memulai. Nadia mulai rajin membaca buku dan menonton video tentang bisnis garment di ponselnya. Ia memperhatikan bagaimana proses produksi kain, pengelolaan karyawan, sampai cara memasarkan produk. Setiap kali ada waktu luang, ia belajar menjahit model baru. Kadang teman-temannya mengejek, Nat, belajar mulu. Emang mau buka pabrik sendiri? Nadia hanya tersenyum. Dalam hati, ia menjawab, ya, suatu hari nanti. Dan malam itu, sambil menatap buku catatannya yang penuh coretan rencana, Nadia berbisik pada dirinya sendiri. Mereka boleh meremehkan aku sekarang, tapi tunggu saja, waktuku akan datang.
Hampir setahun berlalu sejak pertemuan memalukan di kantin pabrik. Nadia tetap bekerja di bagian penjahitan. Setiap hari, ia duduk di kursinya selama 8 jam, menjahit potongan kain menjadi pakaian yang siap dikirim ke berbagai toko. Namun, ada satu kebiasaan baru yang ia miliki. Setiap kali ada waktu istirahat, Nadia tak hanya makan atau ngobrol, ia memegang buku catatannya, mencatat ide bisnis yang muncul di kepalanya. Di sela-sela pekerjaannya, ia sering memperhatikan bagaimana mandor pabrik mengatur alur produksi, bagaimana kain dipotong, bagaimana pekerja dibagi tugas, dan bagaimana barang yang sudah jadi dikirim ke gudang. Semua itu ia pelajari diam-diam, tanpa ada yang tahu. Malam hari, ketika sebagian besar penghuni kos sudah tidur, Nadia justru baru mulai bekerja lagi. Ia membeli mesin jahit bekas dengan tabungan hasil lembur selama berbulan-bulan. Mesin itu tidak sempurna, kadang macet, kadang jarumnya patah, tapi Nadia merawatnya seperti harta paling berharga. Awalnya, ia hanya menerima pesanan kecil dari tetangga kos, memperpendek celana, mengganti resleting, atau menjahit baju robek. Uangnya tidak seberapa, tapi cukup untuk membeli kain perca dan benang baru. Suatu malam, salah satu tetangganya membawa pesanan berbeda. "Nat, kamu bisa jahitin baju anak-anak gak? Buat ulang tahun ponakanku?" tanya Bu Sari. Ibu kos. Nadia mengangguk. Walaupun sebenarnya ia belum pernah membuat baju anak. Ia mencari inspirasi di internet, menggambar pola, lalu mengerjakannya semalaman. Hasilnya ternyata memuaskan. Dari situlah pesanan demi pesanan mulai berdatangan. Masalah muncul ketika pesanan mulai banyak, tapi jam kerjanya di pabrik tetap padat. Pagi sampai sore ia di pabrik, malam sampai dini hari ia mengerjakan jahitan. Tubuhnya mulai lelah, matanya sering berkunang-kunang karena kurang tidur. Teman-temannya di pabrik memperhatikan perubahan itu. "Nad, kamu gak capek? Kerja di sini aja udah bikin pegal." Nadia hanya tersenyum. "Capek sih, tapi aku punya tujuan." Tujuan itu yang membuatnya bertahan. Ia tidak mau seumur hidup hanya jadi buruh. Suatu hari, saat sedang istirahat di kantin, Nadia mendengar pembicaraan dua karyawan bagian pemasaran. Bos lagi cari vendor buat produksi baju anak-anak dalam jumlah kecil. "Pabrik kita kan fokusnya baju dewasa, jadi mau kerjasama sama pihak luar." Kalimat itu langsung membuat Nadia berpikir keras. Ini kesempatan yang jarang datang, tapi ia ragu bagaimana caranya ia, seorang buruh pabrik, bisa menawarkan kerjasama dengan bos. Malamnya, ia memberanikan diri mengetik proposal sederhana di laptop pinjaman temannya. Ia menjelaskan kalau ia punya kemampuan menjahit baju anak-anak, lengkap dengan foto hasil karyanya. Walau tulisannya sederhana, ia membuatnya dengan sepenuh hati. Keesokan harinya, saat jam istirahat, Nadia berdiri di depan pintu kantor manajer pabrik. Tangannya dingin, kakinya sedikit gemetar. "Permisi Pak, saya Nadia, dari bagian jahit. Saya mau kasih ini," katanya sambil menyerahkan proposal. Manajer itu sempat heran, tapi tetap menerima dan membacanya. "Ini ide bagus, tapi nanti bos yang putuskan. Saya nggak janji." "Ya," ujarnya singkat. Nadia mengangguk. Ia tidak berharap banyak, tapi setidaknya ia sudah mencoba. Seminggu kemudian, saat Nadia sedang menjahit, mandor memanggilnya. "Nat, bos mau ketemu kamu di ruangannya sekarang." Jantung Nadia berdegup kencang. Ia berjalan menuju ruangan itu dengan tangan dingin. Di dalam, bos pabrik Pak Surya sedang duduk sambil memegang proposalnya. "Kamu yang bikin semua ini?" tanya Pak Surya. "Iya Pak," jawab Nadia pelan. Pak Surya tersenyum tipis. "Saya tertarik. Kita mulai dengan pesanan 50 potong baju anak-anak. Bulan depan, kalau hasilnya bagus,
Kita lanjutkan. Nadia hampir tidak percaya dengan apa yang baru didengarnya. Baginya, ini bukan sekadar pesanan ini. Adalah pintu menuju mimpi yang selama ini ia simpan ropet-ropet. Di perjalanan pulang, ia menatap langit malam sambil berbisik, "Ini baru awal, aku akan buktikan kalau mereka salah menilaiku." Pesanan pertama dari Pak Surya bukanlah pekerjaan mudah. 50 potong baju anak-anak dalam waktu 1 bulan. Untuk Nadia yang biasa mengerjakan 1 atau 2 baju dalam seminggu, ini seperti lari maraton dengan kaki terikat, tapi ia tidak mau mengecewakan. Sepulang dari pabrik, Nadia langsung menuju kamarnya yang kecil. Meja belajarnya berubah jadi meja potong kain. Lantainya penuh potongan benang, dan mesin jahit bekasnya berdengung nyaris setiap malam. Tetangga kos sering mengetuk pintu. "Nat, kamu gak tidur?" Suaranya sampai kedengeran ke kamar sebelah. Tegur salah satu teman kos. Nadia hanya tersenyum. "Nanti kalau sudah selesai, aku tidur." Padahal ia tahu, tidurnya sering hanya 2 atau 3 jam saja. Tangannya kadang lecet karena jarum. Matanya perih karena menatap kain terlalu lama. Tapi di setiap jahitan, ia selalu membayangkan sesuatu pabriknya sendiri, dengan namanya di papan besar di depan. Mesin jahitnya tiba-tiba rusak, jarumnya macet, suaranya berdecit keras, dan kainnya jadi kusut. Bagi Nadia, itu seperti dunia runtuh. Waktu pengerjaan semakin mepet, sementara uangnya hanya cukup untuk membeli beberapa gulung benang. Ia duduk di lantai, memandangi mesinnya yang terdiam. Air mata jatuh tanpa bisa ditahan. Tapi kemudian ia ingat wajah Ratna yang pernah menatapnya dengan tatapan merendahkan. Ingatan itu seperti api yang membakar semangatnya lagi. Malam itu, ia berjalan ke bengkel mesin jahit yang masih buka. "Pak, saya nggak punya banyak uang, tapi tolong, mesin ini harus nyala lagi secepatnya," katanya. Mimah, pemilik bengkel, tersenyum. "Bawa sini, saya bantu." Bayarnya belakangan. Dengan mesin yang kembali normal, Nadia bekerja lebih keras dari sebelumnya. Ia menolak ajakan teman untuk jalan, bahkan melewatkan acara ulang tahun ibunya, karena harus menyelesaikan pesanan. Akhirnya, tepat sehari sebelum tenggat, semua baju anak-anak selesai. Ia membungkusnya rapi dan membawanya ke pabrik. Pak Surya memeriksa satu persatu. Rapi, bahan nyaman, potongan pas. "Bagus sekali, Nat," puji Pak Surya sambil tersenyum puas. "Mulai bulan depan, kita naikkan jadi 200 potong per bulan." Nadia hampir tak percaya. Dari buruh yang diremehkan, kini ia sudah dipercaya memproduksi ratusan pakaian. Uang hasil pesanan itu tidak ia habiskan untuk bersenang-senang. Ia menabung, membeli 2 mesin jahit tambahan, dan mengajak 2 teman pabriknya yang sedang butuh uang untuk ikut membantu di malam hari. Mereka menjahit di kamar kos, berdesakan, sambil tertawa-tawa walau lelah. "Bayangin, Nat, dulu kita cuma buruh di pabrik, sekarang kerja bareng bikin brand sendiri," kata salah satu temannya. Nadia tersenyum. "Pelan-pelan, suatu hari nanti, kita nggak cuma punya brand, kita punya pabrik sendiri." Dalam 2 tahun, pesanan dari pabrik terus bertambah. Lalu, kabar mengejutkan datang. Pak Surya ingin menjual pabriknya karena hendak pindah ke luar negeri. Banyak orang tertarik membeli, tapi harga yang ditawarkan terlalu tinggi. Nadia tahu ini kesempatan langka, tapi ia tak punya cukup uang. Namun, keberuntungannya datang lagi. Salah satu supplier kain yang sudah lama mengenalnya menawarkan bantuan modal. "Nadia, aku percaya sama kerja keras kamu. Kalau kamu mau ambil pabrik ini, aku pinjamin modal. Anggap saja bagi hasil." Nadia menatapnya tak percaya. Air matanya hampir jatuh. "Beneran, Pak? Saya janji akan balikin semua dan bikin."
pabrik ini maju. Hari itu, mimpi yang dulu hanya ia tulis di buku catatan mulai berubah menjadi kenyataan nyata. Ia bersiap menjadi pemilik pabrik yang dulu hanya tempatnya menjadi buruh. Hari itu, langit cerah, tapi hati Nadia jauh lebih cerah. Di tangannya, ada selembar kertas yang mengubah seluruh hidupnya. Sertifikat kepemilikan pabrik. Pabrik yang dulu menjadi tempat ia bekerja siang malam, kini resmi miliknya. Ia berdiri di depan gerbang besar, menatap tulisan yang masih sama. PT Sinar Jaya Tekstil. Hanya saja, sekarang semua keputusan ada di tangannya. Perubahan suasana begitu, kabar kepemilikan baru tersebar. Suasana di dalam pabrik berubah. Dulu, banyak yang memandang Nadia sebelah mata karena statusnya hanya buruh. Sekarang, mereka memanggilnya Bu Nadia dengan nada penuh hormat. Tapi Nadia tidak berubah sikap. Ia tetap menyapa semua pekerja, duduk di kantin bersama mereka, dan bahkan kadang ikut membantu di bagian jahit. Kita semua pernah di posisi bawah, jadi nggak ada yang namanya bos sombong di sini, katanya kepada para mandor. Membangun ulang langkah pertama Nadia sebagai pemilik adalah memperbaiki kondisi. Mesin-mesin lama diganti baru, ventilasi diperbaiki, dan gaji buruh dinaikkan sedikit demi sedikit. Banyak yang terkejut. Bu, kenapa repot-repot? Untung jadi kecil, tanya salah satu staf administrasi. Nadia tersenyum. Kalau buruhnya senang, produksinya bagus. Kalau produksinya bagus, untung akan datang sendiri. Keputusan itu membuat para pekerja semakin loyal. Bahkan, pabrik mulai kebanjiran pesanan dari berbagai toko besar. Pertemuan yang tak terduga suatu pagi, HRD datang ke ruangannya, membawa map berisi berkas lamaran. Bu, ini ada beberapa calon karyawan baru untuk bagian gudang. Mau ibu lihat? Nadia membuka map itu sambil menyeruput teh. Namun, tiba-tiba tangannya berhenti, matanya membeku saat melihat salah satu nama, Dian Pratama. Ya, Dian, mantan pacarnya. Di bawah namanya tertulis riwayat pekerjaan, mantan staf marketing sebuah perusahaan swasta, PHK setahun lalu. Untuk sesaat, Nadia terdiam. Berbagai kenangan menyerbu, tatapan merendahkan di kantin dulu, kata-kata yang menusuk hatinya, dan tawa Ratna yang menghina pekerja pabrik. Wawancara beberapa hari kemudian, proses wawancara dimulai. Dian duduk di ruang tunggu, tak menyadari siapa yang akan mewawancarainya. Wajahnya terlihat lelah, rambutnya sedikit agak kekoken, dan jas yang ia kenakan tampak usang. Ketika pintu terbuka dan Nadia melangkah masuk, mata mereka bertemu. Dayan Tekjiang. Nah, Nadia. Nadia tersenyum tipis. Silakan duduk, Pak Dian. Kita mulai wawancaranya. Suasana hening beberapa detik. Dian mencoba berbicara. Aku gak nyangka kamu di sini. Bukan cuma di sini, potong Nadia. Tenang, aku pemilik pabrik ini. Dian menelan ludah. Ia seperti kehilangan kata-kata. Dialog yang membalikkan keadaan wawancara berjalan seperti biasa. Nadia tidak menyinggung masa lalu. Tapi di Acre, sebelum Dian pergi, ia berkata pelan. Dulu kamu bilang, aku gak akan maju kalau cuma jadi buruh pabrik. Sekarang aku berdiri di sini, bukan untuk balas dendam. Tapi biar kamu tahu, hidup itu roda. Hari ini di bawah, besok bisa di atas. Dan sebaliknya, Dion menandok. Tidak ada lagi senyum sombong di wajahnya. Keputusan beberapa staf bertanya, apakah Nadia akan menerima Dian bekerja? Ia hanya menjawab singkat, ya, semua orang berhak punya kesempatan kedua. Tapi kali ini, dia akan belajar menghargai orang lain. Dan hari pertama Dian bekerja di pabrik, ia melewati gerbang yang dulu sering ia datangi hanya untuk mengolok Nadia. Bedanya, kini ia datang sebagai karyawan
dan Nadia. Bosnia, musim hujan baru saja tiba. Langit mendang dan suara gerimis terdengar di atap pabrik. Nadia sedang duduk di ruangannya, menandatangani dokumen pengiriman barang ketika sekretarisnya masuk sambil membawa kartu nama. "Bu, ada tamu yang mau bertemu," katanya urgent sekali. Nadia mengangguk. "Siapa namanya?" Sekretaris itu tampak ragu sejenak. Ratna Kusuma." Nama itu seperti petir yang menyambar di siang bolong. Nadia terdiam beberapa detik sebelum akhirnya berkata, "Suruh masuk." Tamu tak dikenal pintu terbuka dan masuklah Ratna. Penampilannya jauh berbeda dari yang Nadia ingat. Dulu selalu rapi, modis, dan penuh percaya diri. Kini rambutnya terikat seadanya, wajahnya pucat, dan pakaian yang ia kenakan lusuh. "Assalamualaikum," sapa Ratna dengan suara pelan. "Waalaikumsalam. Silakan duduk," jawab Nadia. Nada suaranya tetap tenang. Ratna duduk sambil menunduk, tangannya meremas ujung tasnya. Terlihat gelisah. "Aku gak tahu harus mulai dari mana, tapi aku butuh pekerjaan." Cerita yang terbuka awalnya Nadia hanya diam, menunggu Ratna menjelaskan. Dengan suara bergetar, Ratna mulai bercerita. Perusahaannya tempat ia bekerja dulu bangkrut. Sementara itu, usaha kecil yang ia coba bangun gagal karena masalah modal. Kondisi semakin sulit ketika Dian kehilangan pekerjaannya dan mereka mulai terjerat utang. Kami bahkan sekarang menunggak sewa rumah 3 bulan. "Aku cuma butuh kerja, Nat." "Pekerjaan apa saja?" Kenangan yang muncul Nadia memandangi Ratna. Ingatan masa lalu berputar di kepalanya. Tatapan sinis di kantin pabrik. Tawa kecil saat menyebutnya cuma buruh. Kata-kata meremehkan yang menusuk hati. Kalau saja ini terjadi bertahun-tahun lalu, mungkin Nadia akan puas melihat Ratna terpuruk. Tapi sekarang, hatinya sudah berbeda. Percakapan yang mengubah suasana Ratna. "Dulu kamu pernah bilang, aku ini gak pantas. Ingat?" tanya Nadia pelan. Ratna menunduk. "Iya, aku ingat dan aku minta maaf. Waktu itu aku sombong. Aku pikir hidupku akan selalu di atas." Nadia menghela napas. "Hidup ini seperti roda, Ratna. Kadang kita di bawah, kadang di atas. Bedanya, kalau kita di atas, jangan pernah lupa kalau suatu hari kita bisa jatuh." Air mata Ratna jatuh. "Aku benar-benar belajar dari semua ini." Keputusan Nadia setelah beberapa saat hening, Nadia berkata, "Baiklah, aku akan memberimu pekerjaan di bagian administrasi. Gajinya mungkin gak besar di awal, tapi cukup untuk mulai lagi. Satu syaratnya, kamu harus menghargai semua orang di sini, dari mandor sampai office boy." Ratna mengangguk cepat. "Iya, Nat, aku janji." Sebuah pemandangan yang berbeda hari pertama Ratna bekerja. Ia duduk di meja administrasi. Sementara di gudang, Dian terlihat sibuk memindahkan barang. Dulu, mereka datang ke pabrik ini untuk menghina Nadia. Sekarang, mereka berdua datang setiap hari untuk bekerja di bawah pimpinan perempuan yang dulu mereka remehkan. Nadia hanya mengamati dari jauh, lalu kembali ke ruangannya. Di hatinya, ia tidak merasa menang atau ingin membalas dendam. Yang ia rasakan hanyalah kepuasan melihat bahwa kerja keras dan kesabaran telah membawanya ke tempat ini. 3 tahun setelah menjadi pemilik pabrik, kehidupan Nadia berubah total. Bangunan pabrik yang dulu terlihat tua, kini berdiri megah, dengan cat baru dan papan nama besar, bertuliskan PT Nadia Textile Industries Pabrik. Itu kini mempekerjakan lebih dari 200 orang. Produk-produknya tidak hanya dikirim ke toko-toko dalam kota, tapi juga keluar provinsi. Bahkan mulai masuk pasar ekspor. Undangan tak terduga. Suatu siang, Nadia sedang memeriksa desain pakaian baru ketika sekretarisnya datang, membawa
sebuah amplop. Bu Nadia, ini ada undangan dari Dinas Perdagangan. Katanya, ibu diminta jadi pembicara di acara seminar wirausaha. Nadia mengangkat alis. Pembicara, saya? Sekretarisnya tersenyum. Iya, Bu. Mereka bilang kisah ibu menginspirasi dari buruh pabrik jadi pemilik pabrik. Jarang ada cerita seperti itu. Awalnya Nadia ragu. Ia bukan tipe orang yang suka bicara di depan banyak orang. Tapi akhirnya ia setuju. Karena ia tahu ini kesempatan untuk menyampaikan pesan penting tentang kerja keras, hari yang menegangkan hari. Acara tiba. Aula besar itu dipenuhi ratusan peserta. Pelajar, mahasiswa, pemilik UMKM, bahkan pengusaha besar. Di panggung, ada meja panjang dengan beberapa pembicara, dan salah satunya adalah Nadia. Saat Mick memanggil namanya, tepuk tangan bergemuruh. Nadia berdiri, berjalan ke podium, dan mulai berbicara. Saya tidak lahir dari keluarga kaya. Saya memulai dari bawah, sebagai buruh pabrik. Pernah diremehkan, bahkan dihina. Tapi saya percaya, satu hal, kalau kita mau belajar, mau bekerja keras, dan tidak menyerah, pintu keberhasilan akan terbuka. Suara Nadia bergetar sedikit, tapi matanya berbinar. Ia menceritakan bagaimana ia menjahit di kamar kos, meminjam modal, hingga akhirnya bisa membeli pabrik. Banyak yang terharu, beberapa bahkan meneteskan air mata. Pujian dan sorotan media setelah acara. Beberapa wartawan mendekat untuk mewawancarai Nadia. Kami ingin memuat kisah ibu di majalah bisnis nasional, kata salah satu dari mereka. Seminggu kemudian, foto Nadia terpampang di sampul majalah dengan judul besar, Dari Buruh ke Bos. Kisah Nadia menginspirasi Indonesia. Artikel itu viral di media sosial. Banyak orang mengirim pesan ke akun pribadinya, mengucapkan terima kasih karena merasa termotivasi. Reaksi di pabrik para karyawan membaca majalah itu dengan bangga. Bos kita terkenal sekarang, celetuk salah satu mandor sambil tersenyum. Bahkan Dian dan Ratna yang kini sudah bekerja dengan rajin ikut membaca. Dian menatap foto itu lama, lalu mendekati Nadia. Aku bangga sama kamu, Nat. Maaf atas semua yang pernah aku lakukan. Nadia hanya mengangguk. Tidak perlu minta maaf lagi. Kita semua punya masa lalu. Yang penting, kita belajar darinya. Sebuah tekad baru malam itu. Di rumahnya yang sederhana, tapi nyaman. Nadia duduk sendirian, sambil memandangi papan visi yang ia tempel di dinding. Ia tersenyum, sambil berkata pada dirinya sendiri, perjalanan ini belum selesai. Aku tidak hanya ingin sukses untuk diriku, tapi juga untuk semua orang yang pernah merasa diremehkan seperti aku dulu. Dan di hatinya, Nadia tahu, bab berikutnya dari hidupnya akan lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. 5 tahun sudah berlalu sejak hari pertama Nadia menjadi pemilik pabrik. Ia kini dikenal sebagai salah satu pengusaha tekstil sukses di Jawa Tengah. Namun, ia tidak pernah lupa dari mana ia memulai. Pabriknya semakin berkembang, dan ia membuka program pelatihan gratis untuk ibu-ibu rumah tangga dan pemuda putus sekolah yang ingin belajar menjahit. Tujuannya sederhana, memberi kesempatan pada mereka yang tidak punya modal. Sama seperti dulu ia memulai dari nol. Hari peresmian hari itu, pabrik mengadakan acara besar, peresmian gedung baru, sekaligus peluncuran merek pakaian anak-anak yang ia bangun sendiri, Nadia Kids, where undangan datang dari berbagai pihak, pengusaha, pejabat, wartawan, hingga tokoh masyarakat. Nadia berdiri di panggung, mengenakan setelan sederhana, namun elegan. Senyumnya hangat, tapi matanya berkoke-koka melihat ratusan orang memenuhi aula pabrik. Di barisan depan, terlihat semua karyawan duduk rapi, termasuk Dian dan Ratna. Dian kini menjadi kepala gudang, sementara Ratna bekerja di bagian administrasi dan pelatihan.
Keduanya tampak jauh lebih rendah hati dibanding dulu. Pidato yang menggetarkan bertahun-tahun lalu, saya hanya seorang buruh di pabrik ini. Tidak pernah terpikir suatu hari saya akan berdiri di sini, di hadapan kalian semua, sebagai pemiliknya. Ucap Nadia membuka pidatonya. Ia bercerita singkat tentang perjuangan, tentang hinaan yang pernah ia terima, dan bagaimana kerja keras, serta doa, membuat semua berubah. Saya ingin semua orang di sini mengingat satu hal, jangan pernah meremehkan pekerjaan orang lain. Hari ini dia buruh, besok dia bisa jadi bos. Hari ini dia di bawah, besok dia bisa di atas. Tepuk tangan menggema di seluruh ruangan. Beberapa karyawan bahkan berdiri, memberikan standing ovation. Momen tak terduga setelah acara, Dian dan Ratna menghampiri Nadia. Ratna memegang tangan Nadia erat-erat, matanya berkaca-kaca. "Nat, terima kasih. Kamu bukan cuma memberi kami pekerjaan, tapi juga kesempatan untuk memperbaiki hidup." Dian menunduk dalam-dalam. "Aku janji, selama aku bekerja di sini, aku akan selalu menghargai semua orang. Aku sudah belajar dari kesalahan." Nadia tersenyum. "Yang penting, sekarang kita saling menghormati. Masa lalu, biarlah jadi pelajaran." Akhir yang menginspirasi malamnya, setelah semua tamu pulang dan pabrik sepi, Nadia berjalan sendirian ke ruang jahit lama, tempat ia dulu bekerja sebagai buruh. Mesin-mesin baru sudah menggantikan yang lama, tapi aroma kain dan suara jarum tetap sama. Ia menyentuh meja jahit itu, lalu tersenyum sambil berbisik, "Dari sinilah semua dimulai." Di luar, hujan rintik-rintik turun. Nadia melangkah keluar dengan hati penuh syukur. Ia tahu perjalanan hidupnya masih panjang, tapi satu hal pasti, ia sudah membuktikan pada dunia bahwa tidak ada hinaan yang bisa menghentikan orang yang mau berjuang. Dan kisahnya kini bukan hanya miliknya, tapi semua orang yang pernah diremehkan, namun memilih bangkit dan membalikkan keadaan.